perkenalkan nama saya Rita Teva, NIM 102-2021-0086, kelas C semester 2, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan membahas materi tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Di sini ada 5 topik yang perlu saya bahas. Yang pertama tentang menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Yang kedua tentang perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang ketiga tentang menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Bagian yang keempat tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Bagian yang kelima tentang mendeskripsikan esensi urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Ya, di sini yang pertama tentang menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan yang berisi tentang ketentuan bagaimana pemerintah diatur yang dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya mari kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Arab digunakan istilah masyutia atau rianto constitue. Bahasa Prancis berarti membentuk. Pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Kondisi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, menentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga dan yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya, bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut. Yang pertama tentang mestikah setiap negara memiliki konstitusi? 2. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Bagian 3, menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Penelusuran historis dalam memahami pandangan Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1879. Dari pandangan ini kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme, yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka dan mendefinisi hubungan antara negara dan warga negara individu.
Ada dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam konstitusi arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Bagian yang kedua tentang konstitusi dalam arti luas. Konstitusi ini merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Bagian D membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Perjalanan sejarah Indonesia merdeka ternyata telah terjadi dinamika ketentuan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dalam segala keterbatasannya. Beberapa tuntunan informasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian yang kedua, menghapuskan